Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, pemilik channel YouTube Santri Berbagi, tempatnya berbagi ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda terkait cara memahami tuturan seseorang sehingga tuturan itu bisa tertata dengan baik dan bisa kita pahami bagaimana tata bahasa yang mengaturnya. Dalam artian video ini adalah menjelaskan mengenai cara memahami tata bahasa. Kalau kita perhatikan kita sendiri atau juga kita melihat, mengamati, memperhatikan orang lain, ketika mereka berbahasa, kita berbahasa, itu kenapa tertata sedemikian rupa sehingga tersusun rapi, tersusun dengan baik, dan bisa dipahami. Sebenarnya ternyata itu ada tata bahasa, ada aturan sintaksis yang mengaturnya, bahwa sebuah kata, sebuah tuturan itu tidak serta-merta diucapkan, dituturkan dengan asal, dengan sembarangan. Itu tidak, karena kalau demikian sebuah tuturan tidak akan bisa dipahami, dan sebuah percakapan tidak akan bisa nyambung andaikan tata bahasa ini tidak ada. Nah, maka dengan tata bahasa ini orang bisa menyampaikan maksudnya. Kemudian dengan tata bahasa ini juga bisa digeneralisasikan menjadi sebuah teori yang orang lain bisa pelajari dan bisa diterapkan. Aturan-aturan ini secara linguistik, secara sintaksis itu bisa disebut sebagai alat sintaksis atau tata bahasa. Dengan aturan ini kita bisa memahami kaidah dan teorinya. Dengan aturan ini kita juga bisa menggeneralisasikan sehingga bisa memproduksi tuturan-tuturan yang lain dengan menggunakan teori ini. Dengan aturan ini dan tata bahasa ini, orang lain dari penutur bahasa lain juga bisa memahami bahasa kita. Itulah sebuah bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia, itu ada tata bahasa yang mengaturnya, ada aturan yang mengaturnya. Nah, secara umum aturan itu, tata bahasa ini bisa digeneralisasikan ke dalam 4 poin, 4 hal. Artinya ini bisa juga dipakai, bukan hanya aturan ini bukan hanya dimiliki oleh bahasa Indonesia, tetapi bahasa-bahasa lain juga ini terdapat aturan ini. Jadi ini merupakan aturan umum yang disebut dengan tata bahasa linguistik umum. Perlu diketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu dibekali dengan bahasa. Nah, seorang pakar, Ferdinand de Saussure, itu meneliti bahwa kemampuan berbahasa ini yang dimiliki oleh manusia itu terbagi atau dikategorikan menjadi 2. Ada yang disebut dengan performance, ada yang disebut dengan competence. Nah, yang dimaksud dengan performance adalah manakala seorang penutur bahasa itu dia melakukan sebuah tuturan, bagaimana mengekspresikan bahasanya, menyampaikan pesan, makna, informasi yang disampaikannya dengan bahasa, itu disebut dengan performance. Sedangkan kompetensi, yaitu adanya di mental kita, dalam diri kita. Makanya dalam bahasa kitab itu disebut tauqifiyah, bahwa kemampuan mental ini semacam prosesor atau chip yang ditanamkan dalam diri kita, dalam otak kita oleh pencipta kita, sehingga dengan prosesor atau chip ini si manusia itu bisa berbahasa tanpa harus mempelajari. Secara lahir, kalau memang komunitas atau lingkungan sosialnya mendukungnya, maka pasti dia berbahasa. Kalau memang juga alat ucapnya tidak terjadi kerusakan atau terjadi kendala, maka pasti dia berbahasa. Jadi bahasa ini merupakan sebuah kompetensi khusus yang dimiliki manusia, yang memang merupakan kekhususan manusia itu sendiri. Nah, dengan kompetensi itu berbarengan atau sudah built-in di dalamnya
seorang manusia itu bisa sedemikian rupa menuturkan bahasanya, berbahasa dengan memang aturan-aturan yang memang bisa dijadikan baku, bisa dibakukan, bisa diteoritiskan, bisa dikaidahkan sehingga menjadi sebuah teori umum yang bisa dipelajari dan diterapkan, dipakai oleh penutur lain. Dengan kompetensi ini sehingga tuturan itu bisa dipahami, dia bisa meletakkan sedemikian rupa kapan dia meletakkan kata kerja, kapan dia meletakkan kata benda sebagai subjek, kata kerja sebagai predikat, dalam artian bagaimana dia mengurut-urutkan kata itu sehingga menjadi terbentuk sebuah kalimat yang bisa dipahami. Itu bagian daripada kompetensi yang dimiliki manusia yang diberi Allah secara spesial kepada kita. Nah, aturan itu, alat sintaksis itu, tata bahasa itu secara garis besar bisa kita kelompokkan, bisa kita poinkan. Ini bisa dipakai secara umum untuk bahasa-bahasa lain juga, karena memang secara alami, secara universal, secara universal bahasa itu memiliki kesamaan, makanya bahasa itu disifati dengan universal. Aturan ini juga dimiliki oleh bahasa lain. Yang pertama adalah urutan kata. Dengan urutan kata ini orang bisa memahami, orang bisa menyampaikan pesan dan bisa dipahami oleh penerima, oleh pendengar. Kata tidak bisa diletakkan secara sembarangan, karena kata menentukan makna gramatikal. Andaikan kata diletakkan secara salah, makna tidak akan bisa terbentuk, tidak akan bisa diterima. Artinya susunan itu menjadi ungramatikal, tidak berterima, orang bisa tidak paham, sehingga kesan yang akan muncul adalah bisa jadi si pendengar itu akan ketawa atau akan merasa aneh. Nah, urutan kata ini sekali lagi menentukan. Sebagai contoh, ada kata air jernih. Ini urutannya sudah benar dan kita bisa pahami artinya. Beda kalau urutan ini dibalik menjadi jernih air, pemahamannya akan susah. Ada juga umpamanya lompat jauh. Ini sudah benar susunannya, urutannya. Coba kalau kita balik susunannya, urutannya menjadi jauh lompat, apakah bisa dipahami? Kan aneh, kan tidak bisa dipahami, susah untuk memahami. Kita akhirnya yang mendengarkan itu akan senyum sendiri atau akan ketawa. Ada lagi jalan besar. Coba bandingkan dengan besar jalan, beda kan? Atau lebih jauh lagi, ada kalimat ibu makan roti. Andaikan kalimat ini dibalik urutannya menjadi roti makan ibu, apa reaksi Anda? Nah, inilah pentingnya urutan. Artinya urutan ini merupakan aturan atau kaidah atau alat sintaksis yang bisa dibakukan secara umum untuk sebuah bahasa dan ya bahasa-bahasa lain pada umumnya, karena memang aturan ini bisa menentukan makna gramatikal. Sekali aturan ini dilanggar, maka bahasa tersebut, tuturan tersebut tidak akan diterima atau ungramatikal. Berikutnya yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata itu diperlihatkan oleh adanya afiksasi, infleksi atau konjugasi. Yang dimaksud adalah afiksasi itu imbuhan, pemberian imbuhan kepada kata sehingga membentuk kata yang baru. Atau infleksi ini mirip-mirip dengan konjugasi,
yaitu pemberian semacam afiks atau morfem, atau penambahan font tertentu sehingga menimbulkan atau menciptakan makna gramatikal sekunder baru. Itu biasa terjadi dalam bahasa Inggris, kemudian dan juga bahasa Arab. Kemudian ada konjugasi. Konjugasi ini bisa kita maknai sebagai tasrifan, seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris juga ada do, did, done, atau go, when, gone. Itu konjugasi. Itu juga akan sangat menentukan makna, akan sangat menentukan tuturan, sehingga tuturan itu akan bisa dipahami atau tidak. Itu tergantung bentuk kata yang digunakan. Sebagai contoh begini, ada kalimat Pak Guru sedang menerangkan pelajaran. Anda bayangkan, andaikan bentuk katanya diucapkan dengan salah menjadi seperti ini: Pak Guru sedang diterangkan pelajaran. Secara struktur apakah bisa dipahami? Mungkin secara semantik, bahwa secara maksud yang diinginkan oleh si penutur, secara pragmatik mungkin bisa. Yang dimaksud dari tuturan Pak Guru sedang diterangkan itu maksudnya adalah sedang menerangkan. Mungkin dia ada kesalahan lisan saja. Tapi andaikan ini diterapkan terus-menerus dengan unsur kesengajaan, maka ini akan menjadi aneh, akan menjadi ambigu, sehingga maknanya akan hilang, akan tidak ada. Contoh lagi, umpamanya Pak Agus sedang memarkirkan mobilnya. Andaikan juga ini diucapkan secara salah, dengan bentuk yang salah, memarkirkan menjadi diparkirkan, maka kemudian kalimatnya menjadi Pak Agus sedang diparkirkan mobilnya. Maka apa makna yang timbul dari susunan tersebut? Jadi sekali lagi, bentuk kata ini menentukan makna, sehingga sebuah kalimat itu akan gramatikal, akan berterima atau tidak, itu ditentukan salah satunya adalah bentuk kata yang digunakan. Maka ini menjadi sebuah aturan umum dalam berbahasa, yang menjadi alat sintaksis dan tata bahasa tersebut. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi juga sama menentukan makna. Intonasi juga bisa menghilangkan salah arti, salah paham karena salah tafsir. Intonasi salah, maka pesan bisa salah, makna bisa salah, kepahaman bisa salah, informasi bisa salah. Intonasi itu kalau memang diungkapkan dengan lisan sebagai bahasa lisan. Nah, kalau dalam bahasa tulis, intonasi ini biasanya diejawantahkan, diekspresikan dengan punktuasi, tanda baca, ataupun huruf. Walaupun secara tidak sempurna, tanda baca dan huruf ini tidak bisa mewakili secara sepenuhnya intonasi yang diekspresikan dalam bahasa lisan. Nah, sebagai contoh begini, makna akan berbeda ketika intonasi berbeda. Ada kalimat kucing makan tikus mati. Ada kalimat tersebut ada 4 kata. Ada kucing makan tikus mati. Coba andaikan intonasinya diubah-ubah. Anda tolong memberikan pemahaman dengan tulis di komentar cara intonasi ini artinya apa. 1. Kucing makan tikus mati. Apa artinya?
Yang berikutnya, kucing makan, tikus mati. 2. Yang ketiga, kucing makan tikus, mati. Ketiga intonasi itu akan memberikan pengertian yang berbeda, arti yang berbeda, maksud yang berbeda. Maka sekali lagi intonasi ini menentukan makna. Gramatikalitas sebuah struktur sintaksis, gramatikalitas sebuah tuturan. Intonasi juga akan menghilangkan salah tafsir, salah paham karena salah tafsir. Andaikan ada perintah, kalimat perintah, tapi umpamanya dituturkan dengan nada kalimat pernyataan, maka akan ada salah tafsir kah itu? Contohnya, ambilkan minum buatku. Kemudian Anda intonasinya dengan begini, ambilkan minum buatku. Apa yang akan terjadi? Itulah peran penting daripada intonasi dalam menentukan gramatikalitas sebuah tuturan, sehingga ini juga menjadi salah satu daripada alat sintaksis atau tata bahasa sebuah bahasa. Kemudian yang terakhir adalah partikel atau kata tugas. Sekali lagi, kata tugas itu juga menentukan makna, karena kata tugas itu bisa menyambungkan makna yang tidak bisa dihubungkan atau yang tidak bisa diekspresikan oleh kata lain yang merupakan kata penuh. Kata penuh itu contohnya kata kerja, kata benda. Nah, kata tugas itu contohnya adalah kata depan, kata sambung contohnya. Coba andaikan tidak ada di, ke, dari, dan seterusnya. Apa yang terbayang dalam diri Anda dalam bertutur, dalam memahami sebuah tuturan? Andaikan tidak ada kata sambung, dan, atau, jika, maka, dan seterusnya, apa yang akan terjadi? Nah, maka tidak heran bahwa kata tugas ini memiliki peranan penting dalam alat atau sebagai alat sintaksis, sebagai tata bahasa sebuah bahasa. Maka tidak heran dalam bahasa Arab itu partikel ini memiliki kedudukannya tersendiri, yaitu di samping memang ada kalimat fiil atau kata kerja dan kalimat isim, bisa kata benda dan yang lain. Di samping dua kata itu, dua kalimat itu, dalam bahasa Arab itu disebut kalimat memang. Itu ada disebut kalimat atau kata huruf. Nah, kata huruf ini atau kalimat huruf ini dalam bahasa Arab disebut kalimat. Inilah masuk ke dalam tata bahasa atau alat sintaksis yang berupa partikel atau kata tugas. Karena kenapa? Karena memang kata ini, jenis kata ini memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga bahasa Arab itu membahasnya secara khusus. Demikian yang saya bisa bagi, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, karena harapan saya memang video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, sehingga bisa menambah pundi-pundi amal saya. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.